Jadi agama Pak, agama. Jangan jauh dari Allah Pak. Kalau ingin bahagia, Damin. Amo mega orang parata, amo mega agak-agak. Kau jangan bela kepada Allah tidak bahagia. Ini Michael Jackson itu. Dengan agak-agak Pak. Kalau tidak salah ada yang mengatakan bunuh diri juga akhirnya pada akhirnya. Dengan agak-agak. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati kakanda saya Dr. Haji Sulaiman Billah SAG MA. Saya hormati seluruh teman-teman jamaah Safari dan jamaah Masjid Al-Mustaqim Ancol Laratin. Alhamdulillah, bersyukur dengan kalun sisi Raja Persana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kesempatan nikmat iman, nikmat hidayah, nawiringi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karena pada kaki hadir di tempat yang penuh barakah ini. Tentunya guna melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, ini suatu kebahagiaan bagi saya pribadi kembali bisa mengisi safari jamaah lagi ditemani oleh kakanda saya Dr. Haji Sulaiman Billah. Ya alhamdulillah, ini rasanya ada kegembiraan lah karena bisa bertemu lagi dengan beliau, alhamdulillah. Jadi sebenarnya saya pernah sampaikan makanya minta-minta ini aku seruntu ya, dia aku seruntu itu Ustaz saya. Ternyata ada yang menyampaikan itu, jadi saya dipanggil untuk mengisi ya. Jadi Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada satu sahabat Bapak-bapak sekalian namanya Julaibib. Mungkin sudah pernah kita dengarkan kisahnya. Yang kasih di sahabat ya Julaibib. Digaga modelin nah. Modelin tapan kasih digaga. Digaga orang peran nah. Sampai dalam sejarah dikatakan itu dia hanya tinggal di masjid Bapak-bapak misalnya. Ada digaga bulana. Jadi kalau masih disuruh pun Nabi tamun roh. Ya. Digaga kang gulun nah. Di mana mina pakai makan dulu. Digaga sandalan, mau sandalan itu gagas. Ya, pokoknya sahabat yang sangat miskin lah. Itu gaga modelnya nak kasih makan dia mengerta-reta, tanca-tanca dia penampilan, itu gaga. Sampai dari segi keturunan juga bapak-bapak sekalian, dia gaga bisa menikmati ini kajian benar. Di kampung nanti kan ini apakah orang terkemuka dan sebagainya. Pokoknya ya orang yang sangat status sosialnya sangat inilah mariwalanda bapak-bapak Islam. Tapi Julaibib ini adalah sahabat yang sangat dicintai Rasulullah SAW.
Ngayon sa diga agagagan na, diga modele na, diga bolana. Tapi malah na puji Nabi kita Muhammad SAW. Tulisan pa ko Nabi kita, ya kusipulong sahabay na digagi Julaibib, ya kutanaling ko Nabi kita. Kaya pi Julaibib pe, mana digagi kita Julaibib. Karena inilah sahabat. Ini mendigaga agagan na diga modele na, tapi kumabiri nyama itaw dia selalu berada di saf pertama, dia tidak ketinggalan. Dari baris pertama non hikmah diri nyama. Yang kedua, ya kalau kepanggilan lu mau musuh berjihad, dia tidak pernah ketinggalan. Pokoknya yo bilo mau musuh berjihad melawan orang-orang kafir, kira itu materi maksudnya semangat ada. Ya, dia tidak pernah ketinggalan. Jadi sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi walhasil bapak-bapak sekalian tumulabikum ke hadis. Ya rajul lebih macocoani umurna. Nanti pernah pura mak bini. Ya kadang kasih di waktu surun tu ini kita. Maka dia Julaibi. Mata tatazawaj. Julaibi, mai dia pergi mak bini tu na macocoani umurmu tu. Maka dia Julaibi ya Rasulullah mai zawijuni. Ya Rasulullah angka kata puji kasih bahasa apa ya. Niga kasih kan niga kira-kira makul puji kayak Rasul. Ya tuh negaga modeleku, ya tuh negaga agagaku. Aku mama sigi mundur, mai zawiju. Angka kira-kira makul puji kayak Rasul. Nah karena kita ya Julaibi zawiju kayak Julaibi. Ya Pak Bino ko Julaibi. Aslamelo ko mabene. Umui. Bakal melo kama bene, tani urusan ya Pak Bene ko ya safar Pak Bene. Ya namanya laki-laki normal pasti semuanya ingin menikah. Jadi orang Nabi ya Julaibi foto ni makanya dia macam-macam nama tu kaya Rasulullah. Tapi dia kasih gagak ya. Akhirnya Rasulullah SAW mencarikan safaran Nabi Muhammad SAW calon bapak-bapak saya. Sampai matunrai paling makan jahe dan dari keluarga yang terpandang bapak-bapak saya di Madinah. Lalu Nabi Muhammad SAW karena bola nalawi Nabi Katu-katu ni pintu na assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibuka pintu Nabi wa yariu para sahabat. Ya riwalo Pak, ya sahabat Nabi konita yang ke Nabi bola na itu kebanggaan yang luar biasa. Maka kira-kira iya aja nih Nabi pandrita na tasering pandrita na loy bolata kunjung bolata kira-kira maka kira-kira 10 tak bayangkan kalau Nabi loy bolata bapak-bapak bisa bayar 10 ribu ya Rasulullah ahlan wa sahlan ya Rasulullah agarnya barakah ni pulegi maka angka ya Rasulullah masih pokoknya lihat dulu kada sahabat aga perlu ya Rasulullah kalau mencinta kajilah tu kiana mungkin ahlan wa sahlan balik lopot tuh ya pilih milat tuh kiri ya anak akan Nabi tatania di lopot bini engkau minta biu pasilangi maka dia sahabat ini kayak Rasulullah maka dia Julaibi ay takajan ya sahabat ya Julaibi kayak nasi segamanya tuh juga dengan modal pikir sahabat maka dia langsung aja lu pedang bini dia lu tamu pedang bini lu kena mahal tangan di tamu ni sahabat pedang bini di dalam bola maka dia jadi binte sadiwa alhamdulillah kan berita gembira ada tu sedih dan kan jadi binte bila tu kena ada kan alhamdulillah kena aja binte bini angkanya roy yang kesialan kini maka di Julaibi amu bini ni tak kena hampir wah Julaibi maka dia lebih ini namanya karena aja tu pujian aja tawang kaunrona nikah agagan nikah orang peran jadi pergi terima wah Julaibi dengan muda masih setengah mana tahu bahkan kamu dia keturunan dia segini dia keturunan dia tahu jadi tak kejenda lampi tapi dia tu milih tolak jadi terlampau pintar pemati lepungan anak pematun rai ilalat kamar anak kadain do aga je tu kareba makadang kena bitana isaliwang
Melo na pasiala sujud sebagai lady. Maka rela pungana emo. Ya penebita na jalokan lalakian suami pasti itulah yang terbaik bagi saya. Saya siap menikah dengan Julaibi, Pak. Kayaknya dinikahkanlah dengan Julaibi. Tergempar itu, Pak. Orang digaga modelena, digaga-gagana, ipasiala si Mama Kunrai cantik dari keluarga yang terpandang lagi, Bapak. Akhirnya menikah tuh. Walaupun pernikahannya Pak tidak lama Pak. Dia minta kasih pernikahan lah. Dia malampe bertimpari Julaibi. Tiba-tiba ada panggilan untuk pergi berjihad Bapak-bapak. Nero Julaibi kumakanya itu lima musuh. Ay, dia juga ada. Kirimani yang musuhnya semangat aja. Lima dulu maka ditolong musuh sama pokoknya semangat ada. Bertimpari ada panggilan pergi berjihad Bapak-bapak sekalian. Nasalai binina lo berjihad di pertempuran itu Julaibi meninggal dunia Bapak-bapak. Quran musuh makutane na bita makanan kamanan ni kasaba isipulu makanan kamanan ni Rasulullah makanan kau pi ta jadi ga kada ya Rasulullah kamanan ni angkede kau pa kada kamanan ni angkede kai kira Julaibi pe ya lupai Julaibi on rode na je kasinan kada Julaibi dega ga ni ngarai itu makanan bita kege pe Julaibi pe wai na pe masapa tau kala ditung dega ga Julaibi akhirnya ditemukanlah Julaibi syahid ngalai ulun na Julaibi na pinre ko pan na dita. Kemudian Rasulullah meneteskan air mata. Begitu Rasulullah mencintai sahabat ini Bapak. Ya Allah, Julaibi dengan modal tapi sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Sini tu meladikun hadir. Ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Pertama, kisah ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati Bapak-bapak sekalian. Tentang bagaimana ketawaduan Rasulullah SAW itu. Jadi itu telah itu rendah hati Pak orang tawadu. Adalah mereka yang bisa menghargai siapapun, bahkan orang yang status sosialnya jauh di bawahnya. Malah ada yawana tapi malah ada hormatin hargai itu ciri orang itu rendah hati. Biasa dikongkangkan nih biasa yang dipandangin itu degagaya bangsa. Ya lebih tanpa semakin miskin orang dia justru semakin memuliakan dan menghargai dia. Dia sangat mencintai budak-budak itu. Bilal bagaimana Bilal itu seorang budak dicintai sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Said bin Haris seorang budak diculik madani mobil diculik. Napa Ibalu ko pasai dibeli oleh Hadijah dan Hadijah menghadiahkan kepada Rasulullah. Itu budak dan dimuliakan dan dimerdekakan oleh Rasulullah, dimuliakan begitu luar biasa Said bin Haris. Begitupun dengan Julaibi Bapak-bapak sekalian. Ya sangat jadi itu tanda-tanda orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang tawadu itu dia memuliakan siapa. Bahkan orang yang sangat miskin pun orang degaga sekolahnya. Orang yang status sosialnya sangat di bawah dia sangat mulia. Jadi orang kepejabat Bapak misalnya melada apakah lebih itu meriawai luar biasa pejabat seperti itu. Artinya bukan untuk ini. Malah dan hargai dan memuliakan. Dia punya nama, dia seorang tokoh. Tapi dia sangat memuliakan orang-orang yang sangat ya status sosialnya sangat di bawah. Dia sangat memuliakan. Itu ciri orang itu rendah hati. Lebih begitu. Tadi masih sekatan 5 si tempat dia itu Pak. Orang-orang miskin berjalan di Madinah sekatan 5. Rasul itu jawab. Bahkan makan di atas tanah bersama dengan mereka. Ini adalah Rasulullah SAW itu begitu. Julaibi tidak dipandang oleh orang-orang. Tapi Rasulullah sangat mencintainya. Turisapa pun nabita. Begitu tawadunya rendah hati Rasulullah SAW. Ciri tanda orang yang tawadu. Malah dan apakah itu meriawai itu ya kuna pisau gincit dia tapawai siya selalu macingkan dia na jampain temu seru tu itu aga mana itu sumbongan tu ay siya aga mana jaga gamut tu siya aga mana musali mana mo tu mata ya yang lah jadi muliakanlah terkadang orang-orang yang kita anggap biasa itu bisa saja dia adalah wali min auliyaillah.
wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang kita rendahkan di dunia ini itu melebihi hadir. Tapi ternyata dia adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak biasa ni pandangin temi nasmairi te kesedega agak-agakan iri te bolana dia sebiasa ngiri te orang pandai juga. Tapi orangnya sangat dekat dengan Allah. Dia akhirnya adalah orang wali Allah, sangat dicintai oleh Allah. Di mata manusia biasa-biasa, tapi di mata Allah dia adalah orang yang luar biasa. Banyak orang seperti itu. Jangan memandangin tengok orang, Pak. Justru wali-wali Allah itu banyak lahir dari orang-orang biasa itu, Pak. Orang kata Rasulullah sering diusir oleh orang-orang, sering diusir dari pintu-pintu nasa lebih tak maksudnya seseorang imade. Padahal yang dia seorang imade, dia adalah wali Allah nasa lebih tak Muhammad SAW. Kalau dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah, la aqsama 'ala Allah la abarah. Ya kunat kalimat Nabi Lawan saat itu juga Allah akan kabulkan doanya. Dia adalah kekasih Allah, tapi di mata manusia mungkin dia biasa, tapi di mata Allah dia orang yang sangat dicintai. Itu yang jangan pernah merendahkan. Ini pelajaran yang kedua, pelajaran yang berharga bahwa kemuliaan di sisi Allah itu tidak dipandang dari banyaknya harta. Karena ini orang paran menggarat tak tahu makanya bulan makanya pakaian lainnya dia mulia di mata Allah, belum tentu. Ya. Jadi inna akramakum indallah. Yang menjadikan kita dekat dengan Allah, menjadikan kita dicintai oleh Allah itu adalah ketika kita bertakwa. Ya, tadi kan orang perata, tanah model dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita dengan Allah. Julebi orang biasa-biasa tapi sempajali muatuna selalu berada di saf pertama bapak-bapak semua. Panggilan jihad sepanjang dia masuk Islam dia tidak pernah meninggalkan jihad sampai bertimparu nasali benena pergi berjihad. Begitu takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala tak melebihkan. Jadi tania model ini terpengaruh. Tania sekiranya innallaha la yansuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yansuru ila qulubikum wa amalikum. Tanya orang muni tapung Allah Ta'ala, tanya modele muni tapung Allah Ta'ala, tapi yang Allah selalu lihat adalah hati kita dan apa yang kita lakukan untuk agama Allah Subhanahu wa taala Bapak-bapak. Itu yang ya. Jadi Masya Allah. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari kisah ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada kita bahwa dalam mengarungi kehidupan di dunia ini atau melebihkan hadir itu harus selalu mendahulukan agama atau melebihkan hadir. Ada pemikiran Pak Guru Nabi ta maka dipun dulu lingi di agama yang termasuk dalam berkeluarga bapak-bapak. Aja nama orang para najulumi taje, aja nama model najulumi taje. Yang pertama harus memperiksa jolo agama anak, makanya mau ke agama. Dia rumina Pak Guru Nabi ta. Ya, nisan Nabi ta kediga agagan na julebi. Nisan Nabi ta makriya julebi dega agama model. Tapi agama na tepan hukum Allah luar biasa. Itu yang mau diajarkan. Maka deh, ko sapa ko pasangan, sapa ko keluarga. Pundriolo jolo agama na. Agama yang harus dipundriolo jolo. Kenapa bang sekalian? Makin harus agama itu yang harus didahulukan di dunia ini. Apa itu ko agama yang napun itu insyaallah napun iman itu menadikukihan. Agaknya isapa kulina itu menadikukihan. Semuanya bisa dihasilkan dengan agama atau melalui kunci hadis. Ustaz Milo tak bahagia Ustaz. Kita tidak bisa bahagia demi Allah kecuali dengan agama atau melalui kunci hadis. Ya, kamu mega orang parata. Ya, umah itu gelunta. Tapi ku dega tepat mabela ki poli pengala taala dia kata sujud dia kata masem paja. Dia kata mengaji-ngaji mabela ki dia itu lebih bahagia. Pasti itu Pak. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, "Man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka." Nak kada pungala taala, ina mabela ko kulikuya di mingerang nga nasa pungala taala. Dia mupigoi perintahku. Maka saya akan jadikan hidupmu menderita. Saya akan jadikan hidupmu menderita nasa pungala. Pasti itu Pak, pasti. Tidak mungkin, pasti benar itu. Ini firman Allah. Akan itu ngata ini mabela ko puli kuya. Ina de mingeranga, mabela ko kuya nasa pengalata. Kalau masih sepakinat dimu, masih salib para saamu, de mo bahagia nasa pengalata. Kamu mega orang. Jadi
Magkadami kan orang para bahagia nanti penuntan. Dengan atau irita sogi Pak tidak bahagia. Pernah saya sering sampaikan bahwa di Indonesia ini Pak, ada orang yang terbilang terkaya di Indonesia. Itu mengkonsumsi narkoba atau melebihi hadir. Ketika dia ditangkap dan ditanya, kenapa Anda mengkonsumsi narkoba? Apa yang mereka katakan untuk menghilangkan stres. Padahal orang kaya, tahu sugi. Tadi ini capuro, 7 keturunan kapal orang perantau. Tapi mereka narkoba, katanya untuk menghilangkan stres. Berarti dia tidak bahagia itu melebihi. Ya, kenapa? Dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sering aku makan sandingnya, makan orang perantau bahagia. Dia nak bahagia kita tahu di negara-negara barat itu atau di Jepang lah misalnya, ya negara yang sangat maju. Ya, untuk KIT di Korea sampai digaji 20 juta per bulan, mereka berarti, ya. Tapi lihat dari negara-negara barat itu Pak, di negara-negara non-muslim itu tingkat bunuh diri itu paling banyak di negara-negara non-muslim Pak. Di Jepang itu ya tidak bisa terhitung banyaknya orang bunuh diri setiap tahun. Sampai saya pernah membaca itu Pak di media sosial itu bahwa di Jepang itu ada angka memang ada hutan di situ tempat bunuh diri. Memang mau bunuh diri terlalu capek mereka dan banyak sekali sampai ada di negara barat itu Pak Salen dan sebaiknya atau bunuh diri atau melebihi hanya sampai pemerintah itu menetapkan aturan. Maka dia mau bunuh diri harus mulai jam sekian sampai jam sekian. Pak Din mulai matur kalian apa? Natur jadwal bunuh diri. Kenapa bisa hampa mereka itu? Tidak tenang jiwanya, tidak bahagia demi Allah. Ketika mereka jauh dari Allah, orang-orang mesisa, saya berani pastikan mereka tersiksa. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa kebahagiaan itu datang dari harta, tidak Pak. Harta itu akan mendatangkan kebahagiaan kalau harta itu menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan itu orang perang yang pakai mapiko salah orang perangnya menjadi neraka itu menjadi neraka. Ya tidak ada itu kebahagiaan kecuali dekat dengan Allah Pak. Demi Allah. Yang bisa membuat bahagia itu apa Pak? Salat berjamaah seperti ini. Kita itu merasakan kebahagiaan yang tidak pernah dirasakan oleh orang-orang yang tidak bahagia. Seandainya wedding TV ditangi di kebahagiaan itu tidak pernah dirasakan oleh orang-orang non-muslim itu tuh Nabi. Tidak akan rasakan itu. Yang mati berumah sempanya, nak pakai majene Pak, menyamani perasaan. Sempanya kemudian setelah itu berzikir. Apalagi kita membaca Al-Quran, ada kebahagiaan yang tidak bisa kita utarakan dalam hati kita tuh Nabi. Itu tidak pernah dirasakan oleh orang-orang yang tidak pernah melakukan seperti apa yang kita lakukan. Ya, jadi Masya Allah. Ya, bahkan ada itu seorang artis di Indonesia berkali-kali ingin bunuh diri bapak-bapak misalnya. Terakhir ingin bunuh diri di Bali. Natungka melakukan ngotona barek mati. Tapi nasabah dia pernah dapat jalannya dia pernah mati. Akhirnya dia sadar di rumah sakit. Waktu sadar di maingai macai mengargi napadangi parawai karena membantu kamu tolong. Saya sudah capek hidup di dunia ini. Saya menderita. Saya tidak pernah bahagia. Para saya orang yang terkenal. Saya memiliki harta yang sangat banyak. Saya sering masuk ke diskotik untuk menghibur diri saya. Tapi semakin saya masuk ke diskotik, saya justru hati saya semakin kosong. Hati saya semakin sepi, sedih. Saya tidak pernah merasakan kebahagiaan. Capek saya hidup di dunia ini. Orang yang memiliki harta banyak, dia dikenal oleh orang yang banyak, berkali-kali bunuh diri. Tapi Allah berkata lagi, Allah ingin berikan hidayah kepada orang. Alhamdulillah, akhirnya orang ini dibimbing oleh seorang perawat yang muslimah yang baik. Diajarkanlah dia tentang salat, diajarkan membaca Al-Quran, memakai hijab dan sebagainya. Dikenalkan Islam yang sebenarnya. Ketika dia sudah mulai salat, tubuhnya menyentuh air wudhu dan mulai salat, dia mengatakan, demi Allah, saya telah menemukan kebahagiaan itu. Demi Allah, saya telah menemukan kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang tidak pernah saya rasakan. Lihat Pak,
Jadi tidak ada kebahagiaan kecuali hanya dekat dengan Allah. Semua yang mendekat dengan Allah itu akan bahagia. Dan semua yang menjauh dari Allah itu akan membuat kita menderita. Orang paratna, ya kau pakai tapi kau salah, maka harta itu akan membuat kita menderita, membuat kita menjadi seperti berada di neraka. Tapi kau mega orang paratna terpakai mendekat dengan Allah, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi semua yang mendekat dengan Allah itu akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu hanya datang dari Allah. Allah yang menurunkan kebahagiaan itu, bangsa. Allah Ta'ala turun penuh itu kebahagiaan pertama ilal natita. Itu tidak datang dari harta, tidak datang dari manusia, tapi datang dari Allah ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Allah katakan dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, ini makasih ibadana, makasih pakasiwenna, aran itogi makunrai togi, dia nampak dua ke anak Allah Ta'ala, maka saya akan jadikan hidupnya indah, bahagia demi Allah. Jadi survei membuktikan bahwa negara-negara muslim itu tingkat bunuh diri itu paling sedikit dibandingkan di negara-negara muslim, Bapak-bapak sekalian. Bisa dibuktikan itu. Kenapa, Pak? Kita punya banyak cara membahagiakan. Sampai salat berjamaah, membaca Al-Quran, bangun salat tengah malam. Coba Ustaz. Apalagi nasi parita kita baca Qurannya, kita juga mempelajari artinya. Aja kita baca malam satu ayat, kita juga mulai mentadaburi, mengartikan, memahami apa arti satu ayat itu. Itu lebih mendatangkan kebahagiaan lagi, Pak. Berzikir kepada Allah. Bagi mas sempajang, mau bagi mas mayatan benih, kita beristighfar, kita memuji Allah, kita berselawat, guys. Semua itu mendatangkan kebahagiaan. Kita akan merasakan kebahagiaan dalam hati yang tidak pernah dirasakan oleh orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu. Jadi agama pakai kebahagiaan itu itu agama. Saya masih ingat sekali dulu sampai McTyson itu, Pak. Waktu masuk Islam saya baca anunya itu, beritanya itu. Sebabnya McTyson itu masuk Islam itu. Ya dia kagum dengan seorang muslim, masih sama tidak penyerah. Tapi yang kasih itu tidak penyerah semuanya ada kan masuk sadena kan masih cerita. Ternyata dia adalah seorang muslim, Bapak-bapak sekalian. Itu yang membuat dia itu, itu yang masih sama kayak di dalam ini aja. Dia dia ada susah, dia kasih sana. Ternyata dia seorang muslim yang selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu. Jadi Masya Allah, itu situlah biktasan itu tersentuh dan akhirnya dia mengucapkan syahadat itu. Sampai sekarang alhamdulillah dia masih muslim itu. Jadi ini Allah itu jadi syukurlah lagi itu Pak ya. Gas kayak perang sebuah kemakadai. Ini yang dia KPB wajin nek sempajang baca Quran ya kong ka masalah ada yang terjadi. Pak saya kong ka masalah atau pemajin nek sempajang nih mengaji-ngaji kiwe ada ketenangan, tiba-tiba Allah masukkan ketenangan. Ya, maka kira-kira tu kong ka masalah na ini selisih ku pengalat-alat. Degang na pakai sisa penguruan sana Bapak-bapak. Jadi perlu dipaham Bapak-bapak sekalian, maka bahwa di tubuh kita ini ada namanya ruh, Bapak-bapak sekalian. Ruh itu bukanlah makanannya tania andai naruh tania andre waina minuman tania wirinu, tapi makanannya ruh itu adalah zikir, bacaan Al-Quran, salat sempajang, Bapak-bapak sekalian. Jadi semakin roh itu kenyang dengan zikir, bacaan Al-Quran, ibadah-ibadah, maka ya, hidup itu akan bahagia. Demi Allah, ya. Bisa dibuktikan itu, Pak. Jadi orang muslim itu bisa dipastikan jauh lebih bahagia dibandingkan non-muslim, Pak. Karena kita punya cara untuk mendekat dengan Allah, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Banyak itu wawancara. Ada orang yang tidak pernah tidur berhari-hari, tidak berbulan-bulan tidak pernah tidur. Suatu saat dia masuk masjid mendengarkan orang pengajian seperti ini, dia tertidur di masjid. Dia kenapa bisa? Dia mengkonsumsi obat-obat itu. Nanti mana nih Pak Bure beri tidur dia nggak tidur betul. Kata ambil alih masjid, nangkali kita makin hati alih masjid, tiba-tiba dia tertidur. Ada ketenangan yang dia rasakan, walaupun waktu itu dia belum masuk Islam.
Jadi agama Bapak bangsa itu mendatangkan kebahagiaan. Termasuk agama mengajarkan kita mendatangkan kebahagiaan apa itu Pak? Ar-ridha bi qada'illah. Ingin bahagia selalulah ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa. Maka semua yang menimpa kita di dunia ini, semua yang Allah berikan kepada kita ini dalam hidup kita ini, apakah keluarga kita, harta kita, diri kita, ketahuilah itu semua takdir dan ketentuan Allah. Ipu-ipahan dia rumah kedai, maka yang dapat kita turun ngapung Allah Ta'ala, pasti yang kahikmana ye, maka insya Allah itulah yang bisa mengantarkan kebahagiaan. Pak harus seseling itu Pak. Ya kan agak-agak kandang kita makan laki wain, kita apa kalau pengalat Allah je, masih banyak limuka. Seolah-olah kita tidak mau menerima takdir itu, seolah-olah kita menyalahkan Allah, seolah-olah Allah tidak adil. Dia adil pengalat Allah, haji muka kalau ibadah masih bayang mana kaji nasi tujuh tempat cobakan nak. Padahal bisa saja itu salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jadi salah satu nasabari tata cara supaya bisa bahagia. Apapun yang menimpa, apapun yang Allah berikan itu, kita selalu yakin bahwa inilah takdir saya dan pasti ini ada hikmahnya. Kita selalu berbaik sangka kepada Allah, karena kita selalu yakin bahwa Allah Maha Penyayang. Yang mau jadi banyak ketenir. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Melihat, Allah Maha Lembut, Allah Maha Mengetahui. Allah pasti lebih tahu masa depan saya dibandingkan saya. Apa yang Allah takdirkan saya pasti itu terbaik, karena Allah sangat menyayangi saya, Allah sangat mencintai saya. Pasti ada hikmahnya. Kalau itu kita apalagi, maka itu insya Allah bisa membahagiakan hati. Jadi agama Pak, agama jangan jauh dari Allah Pak. Kalau ingin bahagia, apa namanya? Amu mega orang parata, amu mega agak-agak. Kau jangan bela kepada Allah tidak bahagia. Michael Jackson itu, dengan agak-agak Pak. Kalau tidak salah ada yang mengatakan bunuh diri juga akhirnya pada akhirnya. Yang kedua, apa yang kita seling? Kita ingin rezeki Pak. Bagi masyarakat dalek atau melalui bukti hadir. Tidak bisa dengan kecuali dengan agama. Jadi kita biasa sering sampaikan maka jamu tandal kalau dari tanah kata aja. Jadi memang kita harus berusaha, harus berusaha. Itu kita juga itu berusaha. Tapi selain juga harus mengandalkan, ingat bahwa yang memberi itu adalah Allah. Ya. Jadi pekan jati, pakai lima tak, pakai ajeta, tapi lebih banyak juga mengandalkan Allah dari mencari rezeki Pak. Laqad qala ta'ala ya bani Adam khalaqtuka lil ibada wa la khalaqalak wa damamtu rizqaka fala tatqa. Ya anak Adam, dengan aku pancaji ku kulibone tanewe kecuali hanyalah untuk beribadah aja mas curi-curi nasa pengalatan. Wadamam turizkaka fala tat'af. Ya kumakasing ibadahmu nasa pengalatan ujami dalimu dari marji wa takalimu. Pak Bu, di samping kita berusaha gunakan agama juga supaya bisa memudahkan rezeki kita. Bagaimana caranya Ustaz? Pertama, bikin mesin-mesin podale supaya dalam malam segenagi yang dalek tak usahakan membaca surah Al-Waqiah setiap malam lah. Kalau bisa. Karena ada hadis itu walaupun hadisnya lemah. Mangkara surat Al-Waqiah fi kulli lailatin lam yusibhu faqatan abadan. Riwayat maka ini baca surah Al-Waqiah setiap malam, maka hidupnya tidak akan pernah miskin selama-lamanya. Ya, di sini memang lemah oleh sebagian ulama hadis. Tapi banyak riwayat-riwayat yang mendukung bapak-bapak misalnya. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Abdullah bin Mas'ud itu mati itu Nabi kunci hadir. Dia didatangi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang sebagai khalifah waktu itu. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya Abdullah bin Mas'ud, engkau agak-agak mencintai, engkau agak melori. Maka Abdullah bin Mas'ud, wahai khalifah Rasulullah, wahai Utsman bin Affan, sedangkan magalak kadinan kabilo agak-agak ko. Apa ay madulun na anuloy niya matengang imakoy saya justru tidak meminta. Desi sagacin na kabilo agak-agak ko. Maka deh Utsman bin Affan aja na ikaw untuk anak na. Maka Abdullah bin Mas'ud, saya sudah mengajarkan ilmu kepadanya. Kalau dia mengamalkan ilmu itu, hidupnya tidak akan miskin. Tadi maka lagi Abdullah bin Mas'ud, maka saya sudah mengajarkan surah Al-Waqiah.
Saya meminta dia untuk selalu membaca setiap malam, maka dia tidak akan miskin dalam hidupnya. Itu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Selalu wakil. Bacalah sering-seringlah, membaca setiap hari la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. La ilaha illallah. Jadi ini semua. Jadi jangan terlalu mengandalkan tenaga maksud saya itu. Usahakan juga mengandalkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan zikir-zikir seperti itu yang bisa memudahkan rezeki. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, bacalah 100 kali. Kuburkan supaya subuh kan saya. Bukan ada jaminannya itu. Gini-gini asal lebih tabaca ini kisratul la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Aminatun minal faqri wa yu'minu min wahsyatil qadri wastajlibul ghina wastakhrau baba min abwabil jannah. Ini baca di ke-100, dia tidak akan miskin nasalibita. Kemudian dia nawad di majaun randai lalaki burwe, dia nawad di masisai lalaki burwe. Kemudian itu akan mendatangkan kekayaan. Yang keempat, dengan zikir itu kamu akan membuka pintu surga nasalibita. Itu istilah. La ilaha illallah. Jangan lupa salat duha minimal 2 rakaat di permulaan hari. Najamin Nabi Muhammad SAW, najamin pengalat ta'ala. Akan pengalat ta'ala irkali arba rakaat fi awal nahar akfi akhir. Akan pengalat ta'ala jaminan na masampaja ko patanrakan di pamulan naswe. Ujaming idale muri pacapurang naswe nasa pengalat ta'ala. Banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Selalu menjaga salat subuh berjamaah. Man shallal fajar fi jama'atin kana bi zimmatillah. Ini bila jamaah subuh dia berada dalam jaminan dan tanggungan Allah. Itu diantara itu katanya. Terakhir sekalian, dalam kehidupan kita ini kita ingin menginginkan anak-anak yang berberkah, anak-anak soleh-solehah. Tentunya itu tidak bisa kecuali dengan agama. Agama, bagaimana dengan agama? Doakan. Jadi saya sampaikan bahwa selalu titiplah anak itu, Pak. Setiap kita berdoa, titip anak kita kepada Allah, Pak. Aja na ini dimandalkan jaleta. Ya pemila dangi Pak Bu sujud ikut sujud terakhir ta. Bila dangi dalam itu makan pulang. Saya titip anak saya kepadamu ya Allah. Tapi mana tak silisi dia nak. Jadikan mereka anak soleh-soleh. Bikin panjang titip terus itu. Pauli makarah. Titip pun saya titip anak saya. Ajatan mana? Ajatan dah kalah dari tamidi dia nak siaga ni hebat ini midi. Tapi kalau kita selalu menitip anak kita kepada Allah, kita titip dia supaya Allah yang menjaganya, maka insya Allah Allah akan menjaganya. Allah lah sebaik-baik penjaga bapak-bapak. Titip terus berdoa. Untuk cuma sebentar teman ini. Kemudian pandangannya akan mapacing bapak-bapak sekalian. Orang yang memiliki agama yang baik, dia nak pandangannya nak ada cara apa? Maka insya Allah, ia nak kata terima kanjan rena, makanjan rena ujian-ujiannya rena, mabela pun agak haram ni. Maka insya Allah kita matuju itu dan sukses itu dan kemudian sekolahkan di sekolah-sekolah agama, mereka dia sekolah agama. Sapara mau dibawa pesantren ke pesantren yang guru tak, ya masukkan. Iki kapatawil pesantren benteng, pokoknya di sekolah-sekolah agama lah. Apa yang kau agama insya Allah, kau makanjai pahan agama anak atau Pak Bude, kena kali-kali, kena kali-kali. Tapi kau makanjai pahan agama anak atau dia pertama tu kali-kali ini. Tahu aku mati. Alhamdulillah semua. Itu semua agama. Jadi semua dan kehidupan ini dengan agama. Ingin bahagia, ingin rezeki, ingin anak-anak yang soleh. Itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan agama. Itulah makanya Rasulullah. Inilah yang Rasulullah ingin ajarkan kepada sahabat. Maka ketika hidup di dunia ini, dahulukanlah agama. Masalah kita. Terus itu saja sampai kemudian ada manfaatnya. Kebenaran hanyalah milik Allah. Semua kesalahan saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.